Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam pimpinan-Mu. Berkatilah kami, sama seperti Engkau juga memberkati pada minggu-minggu yang lalu. Karena Tuhan juga memberikan pimpinan dan penyertaan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya mendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyatakan kehendak-Mu. Dan kiranya di dalam hari Pentakosta kami menyadari bahwa cinta kasih yang luar biasa Tuhan berikan, di mana kami tidak dibiarkan sendiri, tetapi roh kebenaran itu menuntun hidup kami di dalam hari tiap hari. Beranugerahlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami meminta belas kasihan kepada Engkau. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang juga sudah dibacakan dalam kitab Bertanggapan. Kita akan membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ke 13. Kita akan membaca secara bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu ayat kedua sampai kepada 13. Saya menggunakan LAI, terjemahan yang kedua. Jadi ada perbedaan tetapi secara prinsip sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Ayat kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang berasal dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sempat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun lalu saya juga diberi kesempatan untuk berkhotbah di dalam hari Pentakosta. Adalah peristiwa 50 hari sejak Yesus bangkit atau 10 hari kemudian ketika Yesus naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah Pentakosta, hari raya Pentakosta tidak pernah lepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kematian Kristus, setelah itu ada yang namanya kebangkitan, lalu kenaikan. Semuanya itu ditutup dengan yang namanya Pentakosta, dicurahkannya Allah Roh Kudus kepada murid-murid, kepada gereja. Pentakosta tidak bisa lepas dari kematian Kristus. Pentakosta tidak bisa lepas dari mana kebangkitan Yesus Kristus. Pentakosta juga tidak bisa lepas dari peristiwa yang paling dekat, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mengapa Yesus harus naik? Mengapa Yesus harus naik? Kalau dipikir-pikir, bukankah lebih enak ya kalau misalkan Yesus tuh nggak naik? Minggu ini, Pendeta Tama melayani di dalam GRI Depok, ada ulang tahun. Mestinya kalau Yesus masih di sini, langsung aja Yesus Kristus beritakan firman Tuhan. Rame, Depok penuh sesak. Kan misalkan minggu ini di Depok, ya minggu depan di Cikarang lah. Rame pasti. Mengapa? Karena Yesus Kristus sendiri langsung, sang firman langsung berbicara. Tapi mengapa Yesus berkata, bukankah lebih baik aku pergi dan Roh Kudus tercurah? Bukankah secara logika manusia, bukankah kita berharap Yesus itu bisa hadir di sini, kita peluk, kita bisa rangkul, bahkan ketika kita ragu, di manakah bukti kebangkitan? Yesus tinggal tunjukkan saja, ini lo tanda paku, ini lo tanda tusukan di lambung. Bukankah itu lebih mudah bagi orang percaya seindah melihat bukti ini? Tapi mengapa? Mengapa? Yesus berkata, lebih baik aku meninggalkan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa minggu lalu, 2 minggu lalu, Pendeta Tama sudah mengatakan ketika hari kenaikan Yesus Kristus, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dia memerintah, dia berkuasa, dialah raja di atas segala raja. Tetapi bukan hanya itu saja, dia pun adalah seorang imam besar. Imam besar yang berdoa syafaat, yang mempercurahkan yang namanya
kebenaran kepada kita. Maka kenaikan Yesus Kristus itu adalah suatu pernyataan. Dia adalah raja di atas segala raja. Sekaligus dia juga tidak meninggalkan kita yatim piatu. Karena dia masih berdoa syafaat dan dia memberikan roh kebenaran menuntun hidup kita. Yesus Kristus naik ke surga, seolah-olah itu seperti naik ke ruang maha kudus Allah. Dia mempersembahkan yang namanya korban tubuhnya sendiri yang sempurna. Dan korban itu menjadi harum di hadapan Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus, membawa kita ke dalam yang namanya kebenaran firman Tuhan. Peristiwa Pentakosta bukan hanya berbicara selamat saja. Kita menerima Yesus Kristus, kita menerima yang namanya roh materai daripada kebenaran firman Tuhan. Tidak bicara hanya selamat saja. Karena kalau selamat saja habis terima Yesus langsung ke surga ya. Tapi Tuhan masih mengizinkan para rasul memberitakan kebenaran Tuhan. Maka peristiwa turunnya Roh Kudus berhubungan dengan penggenapan. Dan pada khotbah saya akan melihat bagaimana menjelaskan signifikansi turunnya Roh Kudus dan penggenapannya di dalam kisah, di dalam Kejadian, kitab Kejadian. Yang pertama, kisah Pentakosta tidak membicarakan hanya ke dalam keselamatan, tetapi membicarakan pada awalnya Allah dan manusia hidup bersama-sama di Taman Eden. Ada titik pertemuan antara manusia dengan Allah di Taman Eden. Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, bahkan Kejadian pasal 3. Dilihat bahwa Allah itu bersama-sama. Dia berjalan di dalam hari sejuk. Artinya Allah itu mau bersekutu bersama dengan manusia. Dosa belum ada. Itulah Taman Eden. Dikatakan juga para ahli setuju. Taman Eden bukan hanya berbicara taman, tetapi juga membicarakan tentang kuil. Kuil atau tempel, bait, menyatakan titik pertemuan. Bapak Ibu, zaman dulu sampai sekarang, itu pun mau masuk ke dalam namanya kuil, pasti mau pengen minta kepada Tuhan berkat, berminta permohonan. Itu sebagai titik pertemuan antara manusia juga dengan Allah. Dimana kita bisa katakan Taman Eden itu adalah kuil, ada tempel. Itu ada pohon kehidupan, sumber berkat. Dan di atas Taman Eden itu di bukit ya, mengalir keluar yang namanya aliran air, memberikan sumber kehidupan. Air itu sumber kehidupan Bapak Ibu. Banyak kebudayaan lahir dari namanya sumber air. Contoh Mesir. Mesir itu kita tahu ada aliran daripada sungai Nil, maka ada kehidupan di sana. Juga kita tahu di sungai Tigris itu ada namanya Asyur. Di situ ada kehidupan yang terjadi. Jadi air itu sumber kehidupan. Dan pada awalnya dalam Kejadian pasal pertama, kedua, dikatakan itu mengalir dari Taman Eden. Artinya berkat Tuhan turun dari atas ke bawah. Bukankah peristiwa Pentakosta juga demikian? Yesus naik ke surga. Dia ada di surga. Dia mencurahkan Roh Kudus. Mengalirkan yang namanya kehidupan bagi kita orang percaya. Tapi bukan hanya itu saja. Pertemuan antara manusia dan Allah tergenapi. Maka seringkali Petrus dan juga Rasul daripada Paulus selalu berbicara tentang turunnya Roh Kudus, juga berbicara tentang namanya bait suci. Kamu ini adalah bait suci Allah. Kamu ini adalah tempat di mana Allah berdiam bersama-sama. Tubuh kita adalah bait suci. Mau membicarakan Allah itu bersama-sama diam di dalam hidup kita. Maka seringkali di dalam namanya konsep kemah atau bait suci yang dibikin di zaman-zaman perjanjian lama, itu ada gambaran apa? Gambaran bintang-bintang. Gambaran bagaimana ada pohon kehidupan yang 7 lilin itu ya, 7 itu menandakan pohon kehidupan. Itu adalah gambaran. Ada satu gambaran manusia merindukan bersama-sama dengan Allah. Sejak dosa masuk ke dalam Taman Eden, dosa masuk ke dalam dunia, Adam dan Hawa diusir Tuhan. Tapi pola, kerinduan bagaimana manusia bisa bersekutu dengan Allah, bagaimana Allah datang berdiam, baru tergenapi di hari Pentakosta. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada perbedaannya. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus tetap bekerja. Tapi perbedaannya adalah Roh Kudus tidak tinggal diam. Contoh, Saulus, seorang yang hebat, dia raja, dia pernah melakukan pekerjaan yang besar sekali. Tetapi ketika dia terus berbuat dosa, Roh Kudus, Roh Tuhan itu meninggalkan Saulus. Begitupun juga Simson. Simson juga demikian. Dia terus melakukan dosa, dia melawan apa yang namanya kedajaran dia sebagai nazir Allah. Maka apa yang terjadi? Roh Tuhan meninggalkan dia. Tapi Perjanjian Baru menceritakan, roh itu diam, tinggal. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa kita berdosa terus. Orang yang terus ada di dalam dosa bisa jadi memang belum benar-benar percaya pada kebenaran firman Tuhan. Tapi bagi orang yang percaya, kita dituliskan kita mendukakan hati Roh Kudus.
mendukakan berarti ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Itu yang terjadi. Pertemuan itu sekali antara manusia dan Allah itu begitu sulit. Mengapa saya katakan itu? Perlu Kristus yang dari Allah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu, bangkit dan naik ke surga. Maka pertemuan antara manusia dan Allah itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sebagai contoh ya, sebagai contoh. Zaman sekarang itu sedang lagi mempersatukan, mempertemukan. Zaman berapa waktu yang lalu itu lagi gencar-gencarnya para researcher melakukan apa? Melakukan yang namanya TV dan internet digabungkan. TV dan internet jadi smart TV. Bapak Ibu tahu ya? Maka kita pakai ya. Kita bisa nonton TV di dalam smart TV. Bisa nonton Netflix, bisa nonton yang lain-lain di dalam smart TV. Tapi bagaimana mempertemukan antara TV dan juga internet itu sulit. Sulit sekali. Nah, zaman sekarang ini lagi ngetren itu adalah mobil listrik. Bagaimana listrik bisa disatukan, engine-nya itu bisa disatukan menjadi roda penggerak atau motor itu roda penggerak. Bagaimana itu bisa terjadi? Fuel yang dari listrik bisa dipakai sehingga bisa menggerakkan motor, menggerakkan mobil, maka kita tahu mobil listrik. Titik pertemuan itu sulit dilakukan. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika peristiwa Roh Kudus, sebagai gambaran peristiwa Roh Kudus, ketika Kristus naik ke surga, Dia menurunkan Roh Kudus, titik pertemuan itu terjadi dalam diri kita. Roh Kudus diam di hidup kita. Dan itu adalah suatu sukacita. Bagaimana hidup kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang terjadi. Itu poin pertama. Pentakosta tidak berbicara hanya selamat. Pentakosta berbicara penggenapan dalam kisah kejadian yang paling awal. Bertemunya antara manusia dengan Allah. Yang kedua, apa signifikansi dari hari Pentakosta? Selain dari pertemuan antara manusia dan Allah. Kita tahu Adam juga adalah sebagai imam itu harus menjaga kekudusan daripada Taman Eden. Tapi dia gagal. Karena dia gagal, maka dia diusir keluar. Dosa masuk ke dalam Taman Eden. Allah yang suci tidak mungkin bisa bersama-sama dengan dosa. Maka mau tidak mau dosa itu harus dikeluarkan. Tapi pada prinsipnya, imam besar itu adalah punya fungsi mengeluarkan dosa umatnya. Maka setahun sekali di hari raya pendamaian, dosa umatnya dibawa pergi keluar. Dicurahkan kepada satu kambing hitam ya, scapegoat ya, kambing hitam. Dia mati di padang gurun. Itu ada gambaran seperti itu. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terus berbuat dosa, terus berbuat dosa, hingga puncaknya di dalam kisah kejadian. Bapak Ibu tahu kisah namanya Menara Babel? Menara Babel itu juga ada hubungannya dengan Pentakosta. Apa hubungannya? Karena yang namanya Menara Babel. Menara Babel adalah buatan manusia, bukan tujuannya mencari nama saja. Tetapi manusia dengan usahanya sendiri membuat intersection, pertemuan antara manusia dan Allah dengan cara sendiri. Lihat ya. Jadi dia berusaha mengumpulkan bangsa-bangsa, berkumpul bersama-sama untuk mencari nama naik ke atas. Bukan hanya menyombongkan diri, tapi memaksa Tuhan turun supaya bersama-sama memberikan berkat, bersama-sama berkumpul bersama-sama manusia dan Allah bersatu. Tapi dengan cara sendiri. Tapi Tuhan membalikan di dalam peristiwa Pentakosta. Sebelum itu kita lihat, mengapa Pentakosta dan juga Babel itu bisa terjadi di dalam yang namanya suatu kesamaan. Kalau kita lihat di dalam kita masih buka Kisah Para Rasul pasal kedua. Kisah Rasul pasal kedua ya Bapak Ibu. Sebagai contoh yang pertama adalah banyaknya bangsa-bangsa berkumpul di Yerusalem. Ayat kelima, waktu itu di Yerusalem, Bapak Ibu, kalau mengerti Yerusalem itu ada di bukit tertinggi. Babel juga tinggi, ada kesamaan. Saya lanjutkan, waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan lebih lagi diteruskan juga, ada begitu banyak nama-nama bangsa yang dicatatkan dalam Kisah Para Rasul. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 8 sampai kepada ayat ke-11. Begitu banyak nama bangsa-bangsa. Ada bangsa Partia, Media, saya juga nggak tahu di mana. Elam, di manakah itu? Mesopotamia, mungkin kita tahu Mesopotamia. Kapadokia masih ada. Tapi yang namanya Libya, yang daerah yang namanya Pamphylia, Frigia itu di mana? Pontus itu di mana? Tapi mengapa penulis Kisah Para Rasul Lukas itu sendiri menuliskan nama bangsa-bangsa ini? Mau menjelaskan bangsa-bangsa dari seluruh bangsa berkumpul dalam satu kota, satu tempat, Yerusalem, dan disitulah ada kebangunan. Mari kita bandingkan, Bapak Ibu bisa lihat sekilas saja dalam kitab Kejadian, bagaimana paralel banyaknya bangsa-bangsa berkumpul di dalamnya Menara Babel.
Kita lihat di dalam Kejadian, sekilas saja kita lihat Kejadian pasal yang Menara Babel ada di dalam Kejadian pasal 11, Bapak Ibu. Maka kita lihat sedikit di pasal sebelumnya, itu pasal 10. Dituliskan banyak sekali daftar keturunan Sem, Ham, dan Yafet, keturunan daripada Nabi Nuh. Begitu banyak bangsa. Buat apa dituliskan demikian? Padahal mereka satu bahasa, satu bangsa. Itu ada kesengajaan. Apa kesengajaan? Bahwa mereka berkumpul bersama-sama melawan Tuhan. Dan pembandingnya adalah di dalam Menara Babel mereka melawan Tuhan, tapi di dalam Pentakosta mereka mendapatkan berkat yang tercurahkan. Lalu apa persamaan antara yang namanya Menara Babel dan juga peristiwa Pentakosta? Bapak Ibu dikasih Tuhan, Menara Babel ketika dia menaik tinggi naik ke atas, Allah lihat turun ke bawah dan akhirnya mengacau bawah laukan yang namanya bahasa mereka. Dilihat ada kata yang mirip, bukan exact mirip ya, tapi dalam arti adalah ketika dia berbicara dengan bahasa lain, mereka terheran-heran, mereka bingung. Ada pola bingung terjadi. Mereka satu bahasa, tetapi karena dia melawan Tuhan, maka Tuhan serahkan mereka dengan bahasa-bahasa mereka. Mereka saling tidak mengerti. Tapi di dalam peristiwa Pentakosta, kata bingung, terheran-heran, kata tercengang-cengang itu terjadi juga di dalam yang namanya peristiwa Pentakosta. Dalam peristiwa Pentakosta, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 7, mereka tercengang-cengang dan heran. Lalu mereka berkata, bukankah semuanya adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin orang Galilea, orang yang tidak berpendidikan pada zaman itu, seorang nelayan bisa bahasa Mandarin misalkan, kan bingung ya. Bisa bahasa namanya bahasa Sunda, bahasa apa lagi yang susah-susah. Bingung kan? Ini kan orang nelayan ya, kok bisa ya? Bisa berbicara dengan bahasa yang sangat susah pada zaman itu. Maka mereka menandakan, mereka terheran-heran bagaimana kita yang sudah fragmented, sudah terserak-serakan dengan bahasa masing-masing, kok bisa saling mendengarkan. Nah inilah namanya pembalikan daripada yang namanya kisah Menara Babel. Pentakosta, bagaimana orang yang hidup fragmented akhirnya bersatu lagi. Bukan bersatu mencari nama demi diri sendiri, tetapi bagaimana dia meninggikan nama Kristus yang tersalib. Ingat ya, Menara Babel itu adalah usaha manusia, mempersatukan manusia dengan Allah dengan usaha sendiri. Maka cara Allah adalah bagaimana Kristus turun. Dia mencurahkan Roh Kudus dan dia membuat bait suci di dalam hidup kita sendiri. Itu yang terjadi. Mengapa saya katakan demikian? Mengapa Yesus itu adalah bait suci dan kita juga adalah bagian dari bait sucinya itu? Kita lihat di dalam Yohanes pasal kedua, biar Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan dengan begitu lengkap, dengan runtut. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Yesus ketika menyucikan bait suci, dia berkata demikian. Ayat 19 sampai 21, saya 19, Bapak Ibu menjawab ayat 20, lalu 21 saya. Yohanes 2, 19 sampai 21, jawab Yesus kepada mereka, runtuhkanlah bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Ayat ke-20. Ayat 21, namun yang dimaksudkannya adalah baik yang dimaksudkan dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Bapak Ibu lihat ya, Tuhan Yesus berkata, kamu hancurkan bait suci dan hari ketiga aku akan bikin lagi. Orang-orang Yahudi berkata, ini nggak mungkin, kamu bangun dengan cara apa? Kamu kira sangkuriang apa ya kita ya? 1 hari, ini 3 hari Tuhan kalah ya dalam secara rakyat. Tapi intinya apa? Bahwa itu tidak mungkin terjadi, tapi Yesus menyatakan dirinya, akulah bait suci yang sejati. Sekali lagi, bait suci adalah bagaimana pertemuan antara manusia dan juga Allah. Yesus menyatakan di dalam Kristuslah maka terjadi pertemuan antara manusia dengan Allah. Itu yang terjadi. Dan bagaimana ketika pertemuan itu terjadi, Yesus yang naik ke surga, dan disitulah ada namanya kehidupan yang mengalir. Sekali lagi, air menjadi sumber kehidupan, dan bagaimana Yesus mengasosiasikan dirinya sebagai sumber kehidupan. Mari kita lihat juga Yohanes pasal ke-7 ayat 37 sampai 39. Kita juga baca bergantian. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39, saya 37, Bapak Ibu 38. Lalu saya lanjutkan ke 39. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang
karena Yesus belum dimuliakan. Ini mengacu kepada peristiwa Pentakosta. Tuhan memberikan kehidupan. Tuhan memberikan aliran air kepada kita. Roh Kudus yang berdiam, memimpin hidup kita. Ini adalah peristiwa pembalikan. Pembalikan. Ketika manusia berusaha mencari berkat di dalam menara Babel, Tuhan hancurkan. Tetapi ketika Kristus ditinggikan, maka itu ada yang namanya pola berkat Tuhan mengalir. Itu yang terjadi. Menara Babel itu melawan Allah. Tetapi Kristus yang ditinggikan akan membawa orang kembali kepada Dia. Kepada Dia. Manusia berusaha, kalau dilihat yang menara Babel itu ya. Itu kan seperti yang di zaman modern. Kalau misalnya kita lihat di dalam zaman itu. Pola menara Babel itu repetition. Pola itu terjadi juga. Di dalam zaman modern, manusia itu mengagungkan yang namanya scientist. Research yang terjadi, rasio itu sangat diagung-agungkan. Mengapa saya katakan demikian? Mereka percaya bahwa rasio itu enlightenment atau pencerahan itu mencerahkan. Maka ditemukan yang namanya penemuan-penemuan yang sampai sekarang begitu menghebatkan dibandingkan dengan manusia primitif yang ada agama. Sebagai contoh ya, bagaimana mereka menekan yang namanya nilai-nilai agama pada zaman itu. Bapak Ibu tahu ya, zaman dulu mereka percaya, kita semua percaya bahwa pusat dari tata surya itu adalah bumi. Tapi karena penemuan dari saintis itu mengatakan bahwa pusat dari tata surya kita adalah matahari. Terjadi perdebatan kan antara apa yang dinyatakan dalam Alkitab yang dipercaya oleh para agamawi dibandingkan dengan apa yang diakui oleh orang saintis. Apa yang terjadi? Ternyata dibuktikan betul sekali bahwa sebenarnya yang benar adalah matahari. Lihat ya. Ternyata ini adalah masalah, ada penghambat. Kalau kita baca firman Tuhan, penghambat. Maka manusia berusaha mendirikan menara Babel baru. Kita percaya progres, manusia harus semakin dicerahkan enlightenment. Mereka bikin menara Babel, percaya believe in progress. Mereka percaya nanti suatu saat nanti kita akan menjadi seperti Allah. Tahu segala sesuatu dengan kemampuan rasionya. Mereka percaya demikian. Tapi apa yang terjadi? Pola kembali berulang. Apakah Tuhan suka? Tidak. Tuhan berikan peperangan. Kan peperangan ya, yang perang dunia 1, 2 akan mengakibatkan yang namanya nih. Manusia pergi ke bulan, mereka pergi ke ruang angkasa. Itu kan suatu mercusuar ya, kebanggaan. Tapi setelah itu, Tuhan memberikan yang namanya hukuman. Itu pola yang terjadi. Cara itu tidak bisa berlaku hanya dengan Roh Kudus yang turun. Tapi bagaimana? Menara Babel juga berbicara juga. Ketika mereka diserak-serakan ya, di Menara Babel kan, mereka dikumpulkan berdasarkan bahasa-bahasa, mereka pergi akhirnya terserakan ya mereka. Itu juga apa yang terjadi juga di zaman selanjutnya, di zaman postmo, di zaman kita sekarang ini, postmo. Artinya semua orang mempunyai kebenaran versi mereka sendiri. Kita punya kebenaran. Kalau kamu percaya Yesus adalah juru selamat, ya silakan. Saya punya yang lain. Itu kebenaran versimu, ini versiku. Kamu jangan ikut campur. Aku punya pemikiran sendiri, ini rumahku, ini rumahmu. Silakan kalian atur sendiri, jangan ganggu saya. Itu sifat bagaimana orang itu secara fragmented, hidup terkotak-kotak, hidup bagaimana terpecah-pecah. Tapi apa yang terjadi? Ketika peristiwa Pentakosta, lihat ya, itu kan lidah api itu, kalau peristiwa Pentakosta, lidah apinya itu tersebar ya. Tersebar. Tapi ketika mereka tersebar, mereka itu sebenarnya dipersatukan dalam Kristus, lihat ya. Solusi daripada zaman modern bukan punya kebenaran secara terserak-serak, hidup masing-masing tidak. Tetapi bagaimana hidup yang fragmented itu dipersatukan di dalam pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan daripada Allah Roh Kudus yang mempersatukan. Ini adalah peristiwa membalikan segala sesuatu. Narasi daripada yang namanya orang-orang fragmented, dia punya namanya pemikiran sendiri. Dia percaya namanya narasi-narasi sendiri. Tapi sekarang kita punya meta narasi yang menggabungkan semuanya. Mengenai union with Christ itu ada. Allah yang setia berjanji memberikan yang namanya Kristus, dan Kristus itu sudah digenapi dalam pertolongan Allah Roh Kudus, maka kita dipersatukan. Itu yang terjadi. Itu pembalikan dari zaman postmo. Itu adalah peristiwa Pentakosta, peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Maka kita harus tahu juga ketika peristiwa Pentakosta berarti meninggikan nama Kristus, bukan nama lain. Peristiwa Pentakosta berarti khotbah daripada Petrus setelah peristiwa Pentakosta di dalam ayat selanjutnya dalam Kisah Para Rasul itu berbicara tentang Yesus yang tersalibkan. Itu bukan Menara Babel, bukan institusi gereja, bukan berbicara mengenai seorang pribadi lain selain Yesus. Tidak ada yang namanya meninggikan diri. Itu terjadi. Satu sisi juga ketika semua mendapatkan yang namanya
berkat di dalam Roh Kudus. Roh Kudus turun dalam orang-orang percaya. Gereja pada zaman itu dan gereja pada zaman sekarang pun. Maka fungsi daripada imam itu tetap lanjut. Untuk bisa membalikkan kondisi berdosa, maka orang tersebut harus mengaku dosa, harus menghancurkan dosa, bahkan mematikan dosa itu sendiri. Makanya imam itu harus itu kayak membersihkan, ya, memurnikan daripada dosa, sehingga dosa itu dibuang. Tataan daripada created order, ya, penciptaan itu harus terjadi. Ini yang harus terjadi. Sebagai contoh ya Bapak Ibu Bapak. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ya. Kita lihat lagi Kisah Para Rasul kedua ya. Di mana peristiwa Pentakosta bukan hanya berbicara bahasa roh saja, bahasa lidah saja, tapi ada pertobatan sejati. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 37 dan 38, saya 37, Bapak Ibu 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ayat 38. Lihat, ketika mereka dituduh mabuk, Kristus itu dipermuliakan di dalam khotbah daripada Petrus. Apa yang terjadi? Mereka tersayat hatinya dan saat itu mereka berkata kepada Petrus, bagaimana apa yang harus saya perbuat? Dan di ayat 38, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Lihat ya, kisah yang namanya pencurahan Roh Kudus bukan berbicara kita bisa melakukan segala hal yang keren. Tidak, tapi adalah pertobatan. Bagaimana itu juga dihubungkan dengan fungsi yang pada Yesus Kristus itu juga, yang memberikan kita kebenaran dan juga menghapus dosa. Kita lihat juga paralelnya itu di dalam Yohanes pasal ke-20. Yohanes pasal ke-20, Bapak Ibu bisa membuka. Yohanes pasal ke-20, ayat 22 dan 23. Saya 22, Bapak Ibu 23. Yohanes 20, ayat 22 dan 23. Sesudah berkata demikian, ketika Yesus berkata demikian kepada para murid, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, ayat 23. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, penerimaan berkat daripada Roh Kudus bukan berbicara tentang bahasa roh, bukan bahasa masalah memulihkan yang namanya jasmani kita, tetapi berbicara dosa itu sudah dikalahkan, pengampunan dosa. Lihat ya, paralel ya. Petrus mendapatkan curahan Roh Kudus, dia berkhotbah firman Tuhan, maka akhirnya terjadi yang namanya pertobatan. Begitupun juga ketika Kristus hadir menampakkan diri di dalam Yohanes pasal ke-20, Yesus yang sudah tersalibkan itu bangkit dan menampakkan diri kepada rasul, dan para rasul itu bertobat, dan akhirnya dia berkata, terimalah Roh Kudus, apa yang kamu katakan ini dihapuskan dosanya, maka dosanya akan diampuni. Begitu, itu terjadi, dosa itu. Dosa, maka kehadiran Roh Kudus paling utama adalah bagaimana menginsyafkan dosa dan kembali kepada bagaimana tataan yang paling utama, yaitu manusia dan Allah bersama-sama di dalam yang namanya persekutuan yang indah. Itu yang terjadi. Maka gereja pun juga kita harus tahu, gereja itu bukan berbicara tentang geografis saja, gereja itu bukan berbicara tentang satu daerah saja, tetapi berbicara itu adalah gereja yang am. Gereja yang Katolik, gereja yang kudus, gereja yang benar-benar tahu bahwa kita dipersatukan bukan karena kita disunat atau kita punya yang namanya KTP tertentu, tidak, tetapi karena Roh Kudus yang menginsyafkan kita. Itu poin kedua. Pertama, persatuan antara manusia dan Allah. Yang kedua, Pentakosta juga berbicara created order itu dipulihkan. Manusia harus mengusir dosa. Bagaimana pembalikan dari Menara Babel. Yang ketiga, menceritakan juga ketika pertemuan Allah dan manusia. Yang ketiga, Allah juga mau kita berbagian dalam kerajaan surga. Sekali lagi ya, ketika terima Yesus, percaya Yesus, kok nggak langsung ke surga ya? Kan enak ya, udah nggak ketemu orang-orang yang nyebelin ya. Aduh, orang yang nyebelin, udahlah mati aja, mendingan saya mati, ketemu Yesus. Kan sukacita ya. Kenapa kita masih tinggal di dalam dunia? Saya pernah ya, ketika sekolah minggu, waktu dulu ya, sekolah minggu, saya pernah pikirkan ada ilustrasi yang keren ya, ilustrasi kan darah kita kan seperti darah itu hitam ya, dosa itu kan hitam ya, terus setelah itu darah Yesus yang merah tercurahkan, terus menutupi dosa kita, maka apa dari ilustrasi itu kan ada namanya darah yang hati kita putih. Saya pulang dari sekolah minggu, saya pikir kalau gitu saya mati aja ya, kan enak ya. Udah putih kan, Yesus udah berkorban, ngapain saya tunggu Paskah lagi? Mendingan saya sudah mati tuh, tapi kok gak mati-mati? Untung ya, puji Tuhan gak gitu ya. Ternyata ada maksud, ada tujuan, bahwa Tuhan mau mengajak kita berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Dia mau memperlengkapi kita.
dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus. Tadi saya memberikan ilustrasi tentang internet dan juga yang namanya TV. Juga berbicara tentang listrik dan juga yang namanya motor, namanya mobil listrik. Pertemuan itu bukan hanya pertemuan sebagai core aja, kayak core engine gitu. Core engine tau ya, mesin yang bisa mengkonversi daripada listrik menjadi yang namanya penggerak. Itu kan ketemu ya. Itu nggak tok sampai di situ. Fungsi daripada mobil listrik harus bisa dari sumber daripada core mesin yang sudah dipertemukan, harus bisa menggerakkan roda-rodanya. Harus bisa menggerakkan yang namanya lampu. Lampu ketika malam hari harus nyala kan. Kalau nggak nyala galau juga. Terus kalau hujan mesti menggerakkan namanya wiper. Betul ya? Jadi ada fungsi-fungsi yang seharusnya ketika core itu dipertemukan, ketika ada pertemuan antara manusia dan Allah, Roh Kudus tercurah, maka itu akan menggerakkan orang untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu yang harusnya terjadi. Gereja bukan hanya gereja secara bangunan. Gereja berbicara juga gereja secara berarti kita sebagai tubuh Kristus. Percaya kita sebagai orang-orang yang percaya. Maka kita diminta juga melakukan pekerjaan selanjutnya. Bukan hanya terima selamat, tetapi mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ketika Kristus sudah menghancurkan kuasa dosa di atas kayu salib, dia juga memakai pola yang sama untuk mengutus kita masuk ke dalam mandat Injil dan mandat budaya. Itu yang terjadi ketika menghancurkan segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau dalam kisah kejadian, kan Roh Allah melayang-layang ya. Kan ada air ya, air menguasai. Gambaran air adalah gambaran chaos, Bapak Ibu. Di dalam zaman kuno itu, air itu digambarkan chaos. Kenapa chaos? Apa hubungannya chaos? Jadi gini ya, Bapak Ibu mesti mengerti ya. Kalau api bisa dipadamkan. Kalau api pun dibiarkan terus-terusan, pasti mati sendiri. Kenapa? Tidak ada oksigen. Tapi air adalah simbol bagaimana tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dikacaukan. Mengapa? Karena air itu, ya benar, kalau begitu banyak, nggak bisa ditaklukkan. Maka yang bisa melakukan pada zaman itu adalah Allah itu sendiri. Maka Roh Allah yang menaungi daripada bumi menyatakan dia membuat dari chaos to order. Chaos itu berarti hancur menjadi suatu tataan yang baik sekali. Itu terjadi. Ketika Tuhan menghancurkan chaos, maka dia juga memberikan commission. Commission itu apa ya? Perintah buat kepada Adam dan Hawa untuk memperbesar Taman Eden. Kerjakanlah, peliharalah Taman Eden. Itu bukan cuma berbicara gardener ya. Oh ya, tamannya bagus, ini rumput-rumputnya berguguran. Enggak, itu berbicara memperlebar titik di mana pertemuan antara manusia dan Allah. Jadi lingkaran dari Taman Eden itu makin luas, sehingga kemuliaan kepada Tuhan. Selalu begitu. Maka ketika kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, pola itu pun juga dilanjutkan di dalam gereja. Bagaimana gereja itu hadir di tengah-tengah dunia yang berdosa. Kemuliaan Tuhan makin dinyatakan. Bagaimana saya katakan demikian? Kan kadang-kadang kalau kita lihat ya, ada gereja hadir di tengah-tengah yang namanya, gereja itu biasa minoritas Bapak Ibu. Gereja itu biasa minoritas. Tapi kehadiran gereja yang minoritas memberikan harapan bagi mayoritas. Itu pola yang terjadi. Itu terjadi begitu. Contoh ya sebenarnya pola yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang Tuhan izinkan dalam kitab Kejadian. Bapak Ibu bisa lihat di dalam yang namanya Kejadian pasal 1 kan menceritakan bagaimana beranak cuculah, penuhilah bumi. Pola itu juga dilanjutkan di dalam yang namanya Keluaran pasal Kejadian pasal 9, yaitu peristiwa Nuh. Bapak Ibu bisa melihat juga bersama-sama dengan saya bisa melihat Kejadian pasal 9. Ketika air bah sudah ditaklukkan, chaos itu sudah ditaklukkan, dan Tuhan menyelamatkan satu keluarga. Lihat apa yang menjadi mandat yang dilakukan oleh Nuh sebagai orang yang saleh. Saya baca ayat pertama. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhi bumi. Pola itu terjadi. Bahkan diulang lagi di dalam ayat selanjutnya, ayat ke-7. Dan adapun kamu beranak cuculah dan bertambah banyak memenuhi bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Lihat, perintah itu sama terjadi juga. Lalu, apalagi? Di dalam kisah Abraham, bapak orang percaya juga demikian. Perintah menjadi berkat bagi sesama. Kita akan baca ya, Kejadian pasal 12, ayat 1-3, saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, saya ayat ketiga.
Kejadian 12 ayat 1-3, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pola juga sama. Bagaimana mungkin Abraham itu menjadi besar, yaitu dengan beranak cucu. Dengan beranak cucu berkat itu tersampaikan. Pola ini terjadi, lihat ya. Abraham Tuhan panggil, Tuhan pilih. Nuh juga Tuhan pilih. Begitupun juga nanti Israel. Israel di dalam tanah Goshen kita tidak perlu membaca, tapi polanya terjadi. Polanya terjadi sampai ke dalam gereja. Maka peristiwa Pentakosta bukan hanya untuk diri sendiri. Enak ya. Kayak diri sendiri itu gimana ya, contoh ya. Kadang-kadang ada orang ke gereja itu cuma buat jadi kayak nge-charger ya. Kayak gimana charger ya. Bapak Ibu tahu ya, ngecas, refresh. Kenapa sih saya mau ke gereja? Karena saya senang sekali dengan ibadah. Itu baik. Tapi dengan ibadah itu saya bisa dimampukan untuk menjalani hidup hari pertama, hari kedua, karena di pekerjaan itu begitu mencapaikan. Memang ada benarnya, tapi kalau cuma itu refresh, itu kan pergi aja ke diskotik ya, pergi kemana ya, ke mall atau kemana, kan sama ya, refresh, healing ya, beda. Kalau kita mengerti bahwa pekerjaan Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, berarti menginsyafkan dan memampukan kita bekerja bagi kemuliaan Tuhan, maka kita nggak akan pola yang egois loh, egois. Yang penting saya senang, happy di gereja ini. Maka gereja yang masih mengabarkan kebenaran firman Tuhan, itu puji Tuhan loh. Gereja yang masih memberitakan mandat Injil dan juga mandat budaya, itu benar-benar Tuhan berkati. Sekali lagi, ini semakin lama Taman Eden, kata kutip ya, semakin besar, pola yang sama itu, pertemuan antara manusia dan Allah semakin besar. Memang kita ketahui bahwa Nuh, Abraham, tokoh-tokoh patriarkat gagal. Tapi kita punya Kristus, Bapak Ibu. Kita punya Kristus yang sudah mati, bangkit, dan juga naik, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk sebelah kanan Allah itu apa sih? Kalau ditanya apa sih? Kan Allah itu nggak punya tubuh, betul ya? Kenapa mesti ada direction sebelah kanan Allah? Kenapa mesti, sebelah kanan? Kenapa nggak di depan? Kan kerennya di depan ya. Atau di mana? Di sebelah kiri. Kiri kurang bagus di dalam budaya Indonesia ya. Tapi kan budaya Timur Tengah kan berbeda juga. Ada perbedaan. Kenapa mesti duduk sebelah kanan Allah? Artinya segala kuasa sudah ditaklukkan dan tidak ada kuasa yang lebih besar daripada Yesus Kristus itu sendiri. Maka iblis dikalahkan. Dosa sudah dikalahkan. Maka gereja itu menceritakan firman Tuhan, menceritakan mandat Injil dengan sukacita. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa daripada Yesus Kristus itu sendiri. Itu suatu sukacita, pertemuan. Dia rule over semuanya ya. Di bawah, di atas, di bumi. Maka seringkali ya, kalau kita baca Alkitab dengan saksama ya. Ketika Yesus berjalan di atas air ya. Di katekisasi minggu lalu saya berkata ya. Ketika Yesus berjalan di atas air. Kalau ada orang yang berjalan di atas air, kita mungkin berkata, oh ya sih seorang pesulap. Contoh ya saya, misalnya di sekitar kita ada Olimpik ya. Bapak Ibu tahu kan Olimpik itu bukan Olimpik kolam renang ya maksud saya. Kalau saya misalnya mendemonstrasi, Bapak Ibu, mari kita pindah ibadah di sini. Saya akan menunjukkan bahwa saya ini Allah dengan cara berjalan di atas air. Bapak Ibu bilang, gila nih, Pak Peter belajar sulap ya, hebat. Terus pasti ada mungkin Pak Joy kali ya, Pak Joy liturgis ya. Dia cek nih, pasti ada kaca nih. Pasti kita nggak akan bisa berkata kepada orang-orang atau bisa berkata, karena Pak Peter ini bisa berjalan di atas air, maka saya adalah Allah. Tapi peristiwa Yesus berjalan di atas air. Ya, berjalan di atas air. Ketika Yesus sampai kepada perahu dan Yesus ada di dalam perahu itu, para murid berkata kepada Yesus, engkau adalah anak Allah. Lihat ya, nggak nyambung. Maksudnya jawabnya, Yesus kau pesulap ya, hebat juga guruku hebat ya. Enggak. Artinya apa? Dia sudah menaklukkan chaos itu sendiri. Dia menaklukkan musuh terbesar daripada kita semua itu dosa.
Dosa sudah dikalahkan, maka dia bisa memimpin hidup kita. Maka gereja harus bekerja. Kita harus membalikkan tataan bagi kemuliaan Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan, kita hadir, dan tentunya gereja juga perlu introspeksi diri. Seperti yang tadi, imam itu untuk mempurge namanya dosa-dosa. Maka gereja yang Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan juga harus memurnikan diri kita sendiri. Untuk sadar diri kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Kita harus menghadirkan shalom, berarti damai yang sejati di dalam hidup kita. Bukan hanya entertainment, bukan refreshing diri. Tapi dosa itu semakin lama semakin dilepaskan dari hidup kita. Dan kita diperlengkapi bagi kemuliaan Tuhan. Itulah roh kebenaran. Roh penghibur yang menghibur kita. Menghibur kenapa ya? Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Kayak kita bukan umat pilihan Allah ya. Roh itu menghibur kita. Enggak. Roh itu roh kebenaran. Artinya menuntun kita, setelah kita diinsyafkan, kita baca firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Itu yang terjadi. Gereja bukan bangunan. Gereja adalah kita. Dan kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan itu. Sebagai penutup bagi kita semua, firman Tuhan pada kali ini memanggil Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa peristiwa Pentakosta bukan hanya berbicara tentang kita hanya selamat saja, tetapi bagaimana sukacita terbesar, bagaimana kita dipersatukan di dalam Kristus. Kita manusia boleh bersama-sama dengan Allah. Allah itu berdiam dalam diri, memampukan kita hidup benar di hadapan Tuhan, tidak hidup seperti Menara Babel. Dan lebih lagi dia memanggil kita berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Itulah sukacita gereja bukan bangunan. Tapi bersyukur ya, di Depok sudah dapat izin gereja. Wah, puji Tuhan ya. Itu kan ada suatu sukacita ya, berarti di situ ada tempat base camp bagaimana firman Tuhan diberitakan. Ya kita berdoa ya bagi Tuhan izinkan dari Cikarang bisa dapat izin bangun gereja. Mengapa? Bukan semata-mata kita, memang saya katakan bangunan itu bukan berarti gereja, tapi bangunan itu menjadi suatu berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ini desakan itu terlalu besar ya. Kita sudah sempit di sini. Tuhan udah menambahkan jumlah. Ya Tuhan, kita minta Tuhan dengan bijaksana yang lebih bijaksana daripada kita. Boleh kita dapat ruang ibadah yang lebih baik lagi. Doakan para pengurus, tim pembangunan, terutama sebagai gembala sidang, para hamba Tuhan, untuk memikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan harus semakin dipermuliakan, diperlebar. Karena ini memberkati kita semua sebagai satu tubuh di dalam momen hari Pentakosta. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau memberikan kami yang terutama, bukan kekayaan, bukan kesembuhan, tetapi Engkau memberikan firman Tuhan, dan firman itu menuntun kami untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kami semua, karena kami tinggal hidup di dalam yang namanya kebenaran firman Tuhan, menjauhkan daripada dosa, mematikan dosa itu, dan kiranya Tuhan panggil kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan ampunilah kami ketika kami lalai, dan kiranya di dalam momen Pentakosta ini, kami menyadari berkat Tuhan yang luar biasa bagi gereja ini, dan kiranya Tuhan boleh memimpin kami untuk menghidupi apa yang menjadi panggilan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi roh kebenaran yang tinggal di dalam hidup kami boleh terus berbicara, terus menguatkan kami semua, terus boleh menghibur hati kami yang berduka karena dosa. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.